Gue jujur, gue gendut ya kan, capek nih berangkat doang ke tol nih. Pulangnya mikir, aduh, pesen lah tuh Grab. Kali ini gue bersama para Seliers nih. Oke, Seliers. Seliers Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Tambun. Oke, kali ini kita bakalan kupas tuntas nih tentang dunia perselian sampai nggak ada rahasia di antara kita. Mungkin dari kalian ada yang mau main sepeda cuman beda medan ya. Ada yang kebanyakan medannya off road atau kebanyakan medannya on road atau di perkotaan. Ya bahasa sepedanya sih ngaspal lah. Nah kali ini gue bakalan ngasih opsi buat kalian yang mau mulai berseli. Teman-teman gue udah banyak bocangan lah, banyak masukan supaya kalian nggak bingung dalam berseli ria. Oke, pertanyaan pertama nih buat, oh iya kenalin dulu dong. Nih namanya siapa nih? Gua Wawan. Om Matius. Om Matius. Riko. Ical. Karena gue biasa ber-MTB, jadi gue bakalan nanya sama ahlinya yang udah lama di bidang seli nih, Bro Wawan. Jadi dari atas nih, dari kokpit sampai kaki-kaki kita tanya bagian-bagian seli apa aja sih Om? Bagian-bagian seli itu apa ya? Terutama sih ya, kalau seli kan pada umumnya masih ya, kalau ada yang dari kelas bawah sampai atas tuh kan ya itu kan tergantung kitanya juga nih ya. Bagian-bagian seli yang mau biar enak gitu kita goes kan enak. Paling terutama sih prehab dulu sih. Prehab. Kalau menurut gua loncer ya. Iya, biar loncer. Biar loncer satu prehab, terus naik lagi ke sprocketnya otomatis. Oh ya, otomatis pasti prehab ganti. Prehab pasti sama sprocket. Nah, sprocket dari ininya dulu, awal sepedanya dulu. Misalkan sepedanya berapa speed? 7 biasanya kan, kalau yang kelas-kelas maksudnya standar bawahnya kan 7, 8 kan. Ya paling naikin 9 atau enggak 10. 9 sih cukup sih. Cukup ya? Cukup 9 cukup. Kalau misalkan di seli itu yang paling rendahnya sprocket berapa speed, yang paling tingginya masuk berapa speed? Kalau di seli itu paling rendah tuh 6 sih. 6. Tapi tergantung lagi, kalau yang model 2 lipatan tuh 6. Kalau yang kayak model 3 lipatan ini
3 ya? Satu ya? Oh ya single speed ya? Iya single speed ya. Fix gear. Iya. Fix gear. Dan maksimalnya paling Bisa kalau fix itu. iya. Dulu ya. Maksimal sih ada yang nyampe 10 lah. Gue sering lihat prehab yang ada di Shelly itu kayak Nautilus, terus ada Novatek, ada Race ya. Race itu ada bacaan max 11 speed. Itu sanggup masuk gak Shelly? Nah itu dia tuh kayak, nah di prehab itu kan ada khususnya nih. Kayak misalkan bagian kayak si Race itu kalau dipakai buat 10 lah. 10 itu 11 gitu dia nggak bisa. Karena di apa tuh? Model headsetnya itu. Headsetnya. Iya itu beda, longgar takutnya atau enggak entah nggak masuk apa longgar lah gitu. Sebenarnya untuk Shelly sendiri kurang lebih sama aja sih kayak sepeda lainnya. Cuma bedanya kan dia memang bisa dilipat aja lebih ringkes, terus juga lebih praktis lah, bisa dibawa kemana aja loading gitu kan. Nah untuk secara detailnya bagian-bagiannya setiap kayak handle postnya, handlebar ataupun lain-lainnya kurang lebih sama. Cuma mungkin yang membedakan ukuran kali ya. Untuk MTB atau road bike itu mungkin beda ukuran milimeternya ataupun sentimeternya. Oke nih, ini udah ngebahas tentang apa sih bagian-bagian Shelly nih yang umumnya dipakai teman-teman goeser lainnya. Nah sekarang nih namanya kita naik sepeda nih biasanya kita bersosialisasi. Nah jangan sampai kita kuper nih, ada bahasa-bahasa persepedaan Shelly yang mungkin beda dari MTB pada lazimnya ya. Shelly itu ada yang 2 lipat, ada 3 lipat. Nah terus ada apa lagi tuh? Udah. Nah coba dijelasin coba nih, lipat-lipatnya apa sih nih? Ya kalau dari lipatan kayak 2 lipat itu kan cuman bagian tengah. 3 lah, udah bagian tengah doang sih udah dilipat. Kalau misalkan kayak 3 lipatan kan dia mungkin lebih apa ya, ringkes lah. Nah, satu kalau buat loading kayak di KRL atau MRT kan lebih enak atau bener. masukin ke kayak naik pesawat atau apa kan bisa masuk ke kabin atau gimana gitu. Ada juga 1 lipatan. 1 lipatan ada? Oh iya. Coba deh ntar gue browsing gambarnya nih, 1 lipatan kayak gini nih guys. Yang ini 2 lipatan. Sampai yang terakhir nih 3 lipatan. Soalnya pernah dengar waktu 3 volt itu lipat, 3 itu 3 volt berarti 3 lipat gitu. Jadi si head tube-nya dilipat ya, bagian top tabnya dilipat sama bagian arm bawah. Lekuk gitu ya. Oh. Terus sepeda yang kalian pakai nih merek apa aja, speknya kayak gimana coba deh. Ini dari sama dulu nih. Dari Waduh. Kalau gue sih pakai 2 lipatan, terus pasti terutama paling gue ganti frehab. Oke. Frehab ganti, sprocket tetap sama, gue pakai 8. Cuman kalau yang bawaannya kan kalau nggak salah 1132 apa 36 gitu. 1132 kalau nggak salah ya. Ini gue ganti yang 1136 cuman yang HG. Iya. Jadi yang loncat lah. Iya, mega rank. Nah, terus terutama ya ganti sprocket pasti gue ganti apa namanya? Rantai. Pasti kalau ini ganti rantai gue pakai si YBN. YBN-nya 9 speed. Nah, mantap. YBN udah pipih, udah narrow wide ya. Iya. Jadi nggak copot. Soalnya kalau gue pakai yang orinya juga kan takut loncat-loncat, nggak pas lah. Nggak pas. Terus gue masih belum hollow, masih BB kotak. Terus pedal gue pakai race juga. Pedal pakai race. Terus ya kabel gue pakai si Jangwir. Jackwire. Kabel pakai Jackwire. Terus Jangwe. Ini sepeda udah asik nih. Nggak usah tanya kocek deh. Kayaknya ngeri juga nih. All the riders is a liar bro. Oke. Coba Matius nih, coba nih spek sepedanya nih. Ini kalau gue lihat-lihat dari jauh Brompton banget nih. Ya, coba nih. Aduh, apa? Bingung gua. Sepeda pakai merek apa? Sepeda pakai
360. 360. Setahu gue merek Korea, cuman produksi Cina ya. Produksi Cina. Gue sempet browsing itu. Terus gue baru dapat sepeda ini kurang lebih 2 minggu, 2-3 minggu lalu. 2-3 minggu lalu. Ada story nggak sebelumnya pakai sepeda apa gitu? Sebelumnya gue main MTB. Sampai sekarang masih sih MTB. MTB cuman beberapa track belum pada dibuka. Ya, gue larinya ke ini nih, aspal. Nyari keringat kita. Nah baru dapat 2-3 minggu lalu, gue sempet nyari ini dulu, inspirasi sehari 2 hari dapat. Udah akhirnya flash market ke Facebook segala macam. Udah ngebut, dapatlah itu. Nah, yang gitu. Awalnya fullback. Awalnya Ada fullback. perubahan di berapa posisi di berapa bagian misalkan? Gue rubah hampir 90% kali ya. Kecuali frame. Fullback, belinya fullback. Cuma langsung gue bongkar. Tinggal ya yang ke bawah frame aja sih, frame terus hub sama stang gue belum dapat. Stang belum dapat. Itu. Ya sampai istri nanya, ini paket datang mulu. Itu bahaya tuh. Iya, itu. Nah itulah paketnya beda, paketnya begituan. Karena dari pertama kan gue udah lama juga main di Trivolt ya. Dari masih merek sebelah juga. Kalau kutip-kutip Trivolt itu apa, jelasin. Trivolt itu 3 lipat. Oh iya. Itu 3 lipat, harus tahu ya. Istilah. Kalau sekarang gue pakai 360 juga, tapi masih polosan, masih emang dari pabrikannya. Tapi gue udah apa ya, udah ngerancang mau diapain. Jadi mau dibikin vintage kayak gitu. Kayak London Taxi enggak? Dia jadi lebih ke apa ya? Ya klasik aja lah, lebih enak dilihatnya. Jadi udah nge-compare juga mau diapain juga udah dapet. Kayak gitu. Kayaknya semua. Oke, pertama sebelumnya gue juga baru ya gunain 360 ini. Awalnya gue pakai 2 lipatan juga, cuma dari merek tetangga. Terus untuk masalah konsep ataupun upgrade gue juga udah kepikiran, lebih seneng ke naked aja sih untuk sepedanya. Jadi mungkin beberapa parts bawaannya udah gue copot-copotin. Terus ya overall masih nyari hunting parts yang sekarang ini bener-bener langka banget ya partsnya. Parts goib, terus harga sepeda juga goib jadinya. Lebih ke diri sendiri aja, maksudnya sukanya di mana enaknya. Jadi kalau misalnya kebutuhan lo buat ringkes nih, naik kereta atau apa mau kemana-mana lebih ringkes, lu cari yang 3 lipat. Tapi kalau lu nyari speed, lu bisa ke 2 lipat gitu. Trivolt. Back to walk. Alasan milih Shelly. Satu, ibarat kata kalau Shelly, kalau misalkan MTB nih, MTB kan biasanya lu berangkat goes, pulang goes. Iya. Biasanya gitu kan? Iya, biasanya. Kalau Shelly itu ya gitu. Tahu sendiri lah. Ini rahasianya nih, Bro. Gitu coy. Rahasia Shelly. Gue jujur, gue gendut ya kan, capek nih berangkat doang ke tol nih. Pulangnya mikir, aduh, pesen lah tuh Grab. Sebenarnya alasan Shelly ya lebih ringkes, lebih bisa ditaruh di kamar. Itu satu. Karena dulu gue punya fiksi, pas gue bangun tidur itu tau-tau dijual sama emak gue. Iya, ini kejadian bener loh. Ini kejadian bener. Dijualnya murah banget. Karena emang saking ngebek lah di rumah tuh ngebek, dan itu fiksi nggak pernah dipakai. Akhirnya mungkin kesel juga kali emak gue ya. Dijual baru pas bangun tuh, fiksi mana mah? Gue jual.
Dan ini bener loh, ini bener. Iya, jual habis nggak dipakai kan? Kalau Sally kan gue taruh aja kamar, gue kunci nggak? Ini rapi. Iya. Gue jujur aja gue emang kerja mobilitasnya pakai sepeda. Jadi gue kerja ke kantor tuh emang sepeda. Nah cuma karena gue kenapa nggak gue milih MTB apa road bike yang emang jangkauannya lebih cepet, terus lebih speed lebih dapet, terus bisa segala medan gitu. Cuma gimana ya? Pertama gue kurang serak sama ban yang gede gitu loh. Walaupun emang awalnya gue pakai Sally yang 20 in gitu. Terus gue emang lebih dekat ke stasiun kereta gitu. Gue lebih dekat ke stasiun kereta. Ya akhirnya gue loading naik kereta pulang pergi. Yang paling cocok ya emang Sally gitu. Dari kemarin pun yang gue pakai Sally 20 in juga emang gue naik kereta gitu. Aman-aman aja sih sebenarnya untuk 20 in atau 16 in asal dilipat rapi ya. Berarti Bro Ical nih benar-benar mengaplikasikan bike to work ya. Jadi dia butuh mobilitas tinggi tetapi tetap bersepeda, tetap sehat. Nih pantas ditiru nih geng. Nggak akan kayak gue bro, weekend warrior. Kalau libur baru sepedahan. Nih pantas ditiru nih, bike to work. Semuanya Selliers tuh rata-rata bike to work ya. Karena mobilitas tinggi, nggak anti macet, jalan-jalan cacing di kota-kota. Apal semua, ya kan masuk semua. 2 juta, punya budget 2 juta sih ada sih, cukup sih, kayak misalkan kayak United Estilo. Nah, ya. Terus ini gambarnya ada. Apalagi yang kayak model-model Polis lah. Polis United Cora juga bisa. Itu 2 juta ya? 2 jutaan. 2 juta ya dikit lah. Dikit lah. 2 jutaan. Nah, yang gue pakai juga ada coy. Norris. Nah. Yang 16. Iya. Nah, tapi sekarang mungkin Lagi langka ya. bisa dibilang langka. Goib juga. Goib barang. 3 juta, 4 juta. Polygon Urbano, Endes juga tuh. Terus Troy sekarang udah berapa Pak ya? Di budget 3 juta juga lu bisa dapetin Polis Texas. Udah include tas juga. Mahal loh sekarang. Oke geng, segitu aja opsi dari gue tentang dunia Sally atau folding bike yang kita sebut sebagai sepeda lipat. Akhir kata, jangan pernah berhenti sepeda ya. Mau milih Sally, mau milih MTB, yang penting kita goes. Jangan pernah berhenti bersepeda, so keep on cycling.